Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Falahdin Nadiwitya. NIM saya adalah 250518111116. Saya berkuliah di Politeknik Negeri Medan, jurusan Teknik Komputer dan Informatika, jurusan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas atau ujian tengah semester untuk mata kuliah praktik logika algoritma. Oke, kita mulai. Saya menggunakan Programmis online editor di HP. Pertama kita buat dulu include iostream, lalu using namespace std. Nah, iostream ini dia untuk input output ya, IO, input output, stream itu langsung. Using namespace std ini gunanya biar kita nggak double nih tulis ini std gini kan capek kan, jadi cukup gini aja, nanti udah cukup kalau udah ada ini. Nah, ini kita hapus dulu sebentar. Integer main ini adalah bilangan bulat, jadi nanti kita pakai return 0 untuk mengembalikan bilangan bulatnya ke awal gitu. Yang pertama saya bakal buat banknya dulu, bank apa namanya, bank datanya dulu. Tipe data yang pertama adalah string kode kelas. Ini kita bisa satuin ya kalau sama, jadi kayak kode kelas status libur nanti bakal sama di ini ya, di bawah tadi. Nama kelas, nama tujuan, terus status hari. Ini saya udah ada ginian di apa namanya, di saran keyboard karena udah berulang, udah cukup lama berulang-ulang ya. Jadi adalah revisi ke-6 sebenarnya. Cuma harus semangat. Ya, rekam load. Amin. Yang kedua adalah integer. Integer ini adalah bilangan bulat. Jadi dia angka ya. Yang sering ini untuk kata. Kalau kita pakai char itu untuk satu huruf, nggak efisien sebenarnya. Lalu integer ini kita ada isinya adalah kayak total bayar ya kan. Terus ada apa lagi? Kode tujuan, jumlah tiket, apalagi kode bayar, jumlah tiket, apalagi ya, kode bayar, jumlah tiket, kode tujuan, total bayar sudah. Oke, ini sudah selesai, berarti kita masuk ke integer yang kedua. Kenapa dipisah? Karena harga tiket ini udah ada ini ya nilainya. Nah, seperti ini contohnya. Oke, masuk dia. Kebaca. Nah, ini kita buat yang selanjutnya adalah ini input. Nah, cout ke kiri ya, cout ke kiri. Masukkan kode kelas A sama dengan eksekutif, B sama dengan bisnis, C sama dengan ekonomi. Nah, kasih dulu, terus ditutup dengan titik koma. Nah, seperti ini. Terus langsung siin itu kanan untuk keluarannya. Nah, ini kita pakai kode kelas karena untuk cout ini kita pakai inputnya dari kode kelas ini yang udah kebaca. Nah, kode kelas ini dia tipe data tadi. Oke, langsung ke cout, lanjut ya. Cout, masukkan kode tujuan.
Nah, 1 untuk Surabaya, 2 untuk Yogyakarta, dan 3 untuk Bandung. Nah, pakai titik koma, siin, kode tujuan. Nah, seperti ini. Lalu apalagi? Oh iya, out. Kita akan bertanya kepada user apakah hari ini libur. Nah, ini kita memakainya ya atau tidak. Tapi nanti kalau user kan kadang masukinnya pakai caps lock, pakai enggak ya kan. Nah, itu nanti kita bisa kita akali nanti. Ini titik 2 dulu. Titik 2. Nah, baru ditutup. Siin ke kanan. Siin ke kanan ini pakai status libur. Nah, out. Ini lagi kita ya, ke kiri lagi, masukkan jumlah tiket yang dibeli. Oke, seperti ini. Oke, lanjut ke siin-nya. Siin ke kanan, jumlah tiket. Oke, selesai. Run dulu coba. Kita tes. Oke, masuk dia. Selanjutnya kita buat adalah prosesnya. Proses. If kode kelas sama dengan A. Ini adalah yang batang tegak ini adalah atau ya, or. Nah, kalau di C++ bisa pakai dua operator tadi. Tegak-tegak tadi, aku nggak tahu namanya apa, mohon maaf. Kode kelas sama dengan A kecil. Nah, ini adalah done. Jadi dia bisa langsung dua, kita masukin dua perintah sini, kode kelas dan kode tujuan. Ya, sama dengan 1, maka buka kurung dulu, harga tiket sama dengan 800.000, titik 2, titik koma. Terus ada nama kelas. Nama kelasnya adalah eksekutif. Terus ada nama tujuan Jakarta, Surabaya. Titik koma, jangan lupa titik koma. Nah, ini dulu. Nah, ini kita buat dulu contohnya. Kita selesaikan dulu else-nya. Else-nya ini adalah out. Bawa aja deh. Out ke kiri. Input Anda tidak valid, ya kan? Kita coba lagi gitu. Coba lagi ke kiri, langsung endline ini gunanya biar dia ada spasinya ya, langsung ke baris bawah pas di run nanti. Return 0. Nah, ini yang saya bilang tadi, return 0.
Ini nanti berguna untuk di untuk pas kita kan pakai ini nih integer main. Nah, nanti kita tutupnya pakai return 0 gitu. Jadi dia mengembalikan bilangan bulatnya. Apa ini? Car, string car. Oh iya, udah tujuan sama dengan satu, betul kok. Operand types, kode kelas, kode kelas ini kan kita masukin a atau a, berarti kita bisa pakai ini dong. Nah, seperti ini. Nah, tadi outputnya salah di mana? std. Salah di proses semua ya. Oke, sebentar saya cari dulu dia titik masalah di mana. Oh, ya 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 ya. Ini saya sama dengannya masih sama ya. Sama dengannya 2 kali. Nah, Jakarta, Surabaya. Surabaya tidak dideklarasikan. Ini nama tujuannya. Oh, ini kita lupa ya menjadikannya output. Nah, seperti ini. Oke, kebaca. Tinggal kita coba lagi. Ini kita salin dulu. Tempel. Ini kita buat gini. Else if ini digunakan ketika ada double if-nya. Jadi if else gitu ya kan. Nah, di tengah-tengahnya itu sesudah if harus else if gitu. Ini kita coba 2. Terus ini harganya 700.000 ya. Ini tujuannya Jakarta, Yogyakarta. Oke, apa nih yang salah? Oh, nah, oke, masuk dia. Nanti aja deh. Ini kita masukin dulu semuanya dulu. Baru kita ulang-ulang terus. Isi dulu. Ini adalah 3. Ini adalah 500.000. Ini masih eksekutif ya karena dia A. Kita ubah aja kode tujuan dan harganya. Jakarta, Surabaya. Jakarta, Bandung. Nah, seperti ini. Cek lagi. Aman. Oke. Ini kita salin lagi. Seperti ini.
Untuk yang kedua sama yang ketiganya ya. Nah ini if kan, ini kita tambahin else if. Nah kan ini udah harusnya yang B, jadi kita tukar kode kelasnya adalah B kecil B besar. Ini 1 2 3 sama. Ini harga ini adalah 600.000 untuk yang ke Jakarta Surabaya. Ini adalah bisnis ya, bisnis. B untuk bisnis. A ini ke B, ini ke B, bisnis. Ini sama Jakarta Surabaya ke Jakarta. Ini adalah B, ini adalah B kecil, dan ini harganya adalah 400.000. Jakarta Bandung. Oke, masih sama, masih aman. Else if yang satu kita copy lagi biar cepat. Jadi masing-masing tadi kan ada, kenapa berulang-ulang gini, karena biar dia ini ya, biar dia pas gitu bilangnya. C kecil ini adalah 400.000. Ekonomi. C besar, C kecil ini 350. Ekonomi. C besar, C kecil 250. Ekonomi. Nah seperti ini. Run dulu. Oke, kebaca kok. Berarti kita kalau udah kebaca, kita bisa lanjut ke ini. Tambahan hari libur. Nah, ini kita buat if dulu. Untuk status liburnya adalah sama dengan ya, atau status liburnya sama dengan ya. Terus ini harga tiket kita buat dulu. Harga tiket sama dengan harga tiket ditambah 50.000. Nah seperti ini. Sudah selesai. Ini kita buat lagi dulu yang keduanya, if yang kedua. Ini untuk untuk outputnya ya. Yang ini untuk proses, ini untuk outputnya. If kok dua kali, mana if status libur sama dengan ini, samain aja dengan yang di atas tadi biar dia ini serasi. Status libur sama dengan ya kecil. Nah seperti ini. Maka status hari sama dengan libur. Oke. Titik 2 dulu baru ditutup. Else status hari sama dengan tidak libur. Masuk kah? Apa nih? Oh iya. Ini ya. Oke, lanjut. Jadi ini kalau kita buat libur, nanti inputnya libur, apakah libur? Ya, berarti ditambah 50.000 untuk biaya liburnya. Di biaya weekend ya, nambahan weekend. Nah kalau kita buat selain ini ya atau tidak, ya atau iya ini, yang ini dia bakal nggak nambah gitu.
Nah, ini bisa kita coba lagi nih. Bisa berkali-kali ya kalau yang atau ini. Nih, misal status libur sama dengan misalkan status libur sama dengan ini apa namanya, kita buat iya, terus kita buat seperti ini. Terus status liburnya adalah ini, kita buat lagi yang iya kecil. Contohnya iya kecil. Terus status libur yang kedua adalah yang selanjutnya adalah status liburnya apa lagi ya? Oh ya, Y gitu aja, Y. Sama dengan Y kecil, Y besar. Terus atau status libur kita buat di sini Y kecil. Oke. Seperti ini. Ini bisa ini. Nah, ini bisa kita copy aja. Nah, tambahin ini biar bisa kedetek dia. Coba. Oke. Aman. Nah, ini coba kita keluarin dulu ya apa namanya, keluarannya untuk outputnya. Output di sini kita buat output si out nama kelas apa sih ini. Nah, seperti ini ke kiri, ini make ininya make nama kelas ya, jadi nanti di print ini nama kelas yang ini tadi. Nah, ini ngeprint apakah ekonomi, apakah bisnis, apakah apa gitu ya. And line, nah ini seperti saya bilang tadi biar dia ada spasinya. Si out lagi ke kiri. Yang kedua adalah tujuan perjalanan. Tujuan perjalanan ini adalah nama tujuan. Nah, seperti ini. End line si out. Yang ketiga adalah jumlah tiket. Nah, seperti ini kita bisa nambahin lagi di sini. Aduh, susah banget pakai HP ini. Nah, seperti ini biar rapi. Ini kita buat jumlah tiket. Nah, seperti ini. Mohon maaf. End line si out status hari. Ini kita buat titik 2 dulu. Nah, terus di sini adalah apa namanya, status hari ya, status hari. Oh ya, status hari integer, status hari, status libur, status hari, betul. End line. Terus yang terakhir adalah si out total pembayaran. Nah, seperti ini. Status hari. Status hari. Jumlah pembayaran. Bukan. Apa namanya? Oh, total pembayaran, total bayar.
total bayar inline. Oke, cekidot. Up, nama nama tujuan. Nah, misal kita pilih A, eksekutif. A ini tadi adalah 300.000 ya, kalau kita pakai ke Surabaya, 800.000. Nah, kalau libur ditambah 50.000. Jadi seharusnya hasilnya adalah satu aja kita buat ya. Ini survei nih. Hasilnya harusnya adalah apa ini? Kenapa dia jadi banyak seperti ini? Rp800.000 bener. Harga tiketnya 800.000. Sebentar ya, kita cek dulu di mana salahnya. Oh iya. Ini seharusnya ada ini. Oh iya. Mohon maaf sebelumnya. Ini setelah saya analisis, ternyata ini ada yang kelupaan. Jadi kita harus menghitung dulu total bayarnya. Kayak ini ya. Ini. Total bayar sama dengan harga tiket dikali jumlah tiket. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita coba lagi gimana nih? A 1 ya 1. Nah, 850.000. Ini bisa kita ini dulu ya, biar bagus. Sebentar. Out. backslash mana backslash n. Nah, ini dia fungsinya. Sama dengan. Ini buat mempercantik aja ya, memperindah kayak di bingkai gitu jadinya. Terus ini backslash n. Ini saya nggak bisa banyak ngedesain karena dia pakai HP, jadi nggak pas, dia harus feeling. Backslash n sama dengan. Backslash n. Oke. Kita coba. Apa nih? Oh iya, titik duanya. Hampir aja. Ini kita pakai titik koma. Nah, seperti ini. Nah, kita coba A. Ini kita ke 2 Yogyakarta. Artinya itu ada 700.000 kalau di eksekutif ya. Ini tadi kita bilang kan iya. Sekarang tidak ini kan kita nggak digabungkan tadi kan di sini ya. Ini nih kan nggak ada sini, tidak gitu kan, nggak ada. Jadi ini terserah kita buat apa, mau kita buat lol atau tidak atau apalah gitu, terserah. Ini hasilnya nggak ada gitu, tidak libur tuh, lihat. Total pembayarannya jumlahnya ketekan guys, mohon maaf. Misal A terus 2 tidak, jumlah yang dibeli 1. Nah, itu tidak libur, dia 700.000 cuman. Nih kita coba lagi setelah ini. Coba C besar ya, ini C besar. Nah, terus ke Bandung, C besar terus ke Bandung. Ini dia ekonomi, ke Bandung ketiga, berarti dia 250 yang ke Bandung.
Iya, iya. Nah gini ya, iya besar tadi nggak dibuat. Kalau iya seperti ini dibuat tadi ya. Nah tiket yang dibeli adalah satu misalkan. Nah 300.000, 300.000, 300.000. Oh iya 250 ya, 250 ditambah 50 ya 300.000. Sama-sama sama betul. Oke, itulah program saya. Sebelum saya tutup ini saya jelaskan eh, bahwasannya eh, tidak ada yang nggak mungkin dalam program ini. Intinya kita harus eh, melihat atau menganalisis, intinya menganalisis apa yang salah, apa yang diminta dia. Dia ngerti, kalau dia nggak ngerti kita harus ajarin gitu. Kita harus konsisten juga di sini. Jangan kita buat di atas tuh A kecil terus kita buat inputnya tuh A besar, itu nggak bisa. Maka dari itu ada fungsi OR tadi, jadi kita bisa buat banyak outputnya, inputnya gitu. Oke, saya Falah Dinadi Widya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.